Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video ataupun konten yang sebelumnya sudah saya sharekan. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai fitur dari ARGI 10.5 yang biasa saya rekomendasikan bisa saya pakai untuk di pemetaan, untuk mengolah data di pemetaan. Dan untuk yang sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat line, point, atau polygon sebagai dasar kita di pemetaan apa di data spasial yang akan kita olah di aplikasi ARGI 10.5. Nah, kita langsung saja teman-teman kita buka ArcGIS-nya ataupun ArcMap-nya. Ini sudah saya simpan di bawah biar mempermudah kita. Jadi aplikasi yang sering saya pakai saya taruh di bawah untuk memudahkan pencarian ketika kita akan memakai aplikasi tersebut. Tentunya dengan kita menyusun teks bar di bawah itu akan terlihat dan mudah untuk ketika kita menggunakannya. Sudah tampil, kita cancel saja. Dan di sini eh, kemarin sudah saya terangkan di bagian sini kegunaannya, walaupun tidak secara menyeluruh, tapi pada intinya yang biasa saya pakai adalah ataupun apa ya, cara praktis lah yang bisa saya gunakan untuk mengolah suatu data. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, namun nanti jalannya konten ataupun video, mudah-mudahan bisa apa namanya menyalurkan lah, bisa kita bisa untuk menampilkan secara praktis yang bisa untuk menambah eh, kemudahan dalam memakai aplikasi ini. Nah, untuk di konten ini saya mau sharing dengan teman-teman, belajar lah. Jadi enak kita belajar bareng. Saya akan membuat data dasar berupa line, berupa polygon, berupa poin. Nah, jadi teman-teman, setelah kita membuka aplikasi ArcGIS ini dengan tampilan ini, sebenarnya kita akan menggunakan fitur-fiturnya dengan filing, yaitu di R-Catalog. Nah, sebelum kita buat, tentu kita harus filing dulu. Kita harus mengolah penyimpanan kita dulu. Nah, yang ada di sini kita menggunakan R-Catalog ataupun katalog di sini. Kita klik saja, maka dia akan muncul. Sebelumnya, di sini belum ada semacam penyimpanan. Belum ada kalau istilahnya ruang penyimpanan, berbagai ruang di sini. Nah, ini sudah saya tambahkan. Sebenarnya seperti ini sebelumnya. Kita disconnect dulu, disconnect. Oke, kita disconnect, disconnect. Nah, sebelum lokal kita, ruang penyimpanan kita yang ada di perangkat ini disambungkan, maka di folder connection ini tidak ada turunan dari subfolder. Nah, bagaimana cara kita untuk menghubungkan file penyimpanan yang ada di aplikasi ini dengan lokal penyimpanan kita? Kita tinggal di sini klik saja di sini, yaitu connect to folder. Seperti ini, maka muncul ruang penyimpanan mana yang akan kita sambungkan dengan aplikasi ini. Nah, di sini sudah banyak pilihan yang berdasarkan dari eh, penyediaan ruang penyimpanan di perangkat teman-teman masing-masing. Karena di sini saya pakai laptop yang pakai Windows 11, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa buka saja ataupun saya seperti ini saya buka di disk PC, maka muncul ruang penyimpanan karena saya ada tiga lokal, lokal C, lokal D dengan lokal E ataupun hard disk saya, maka saya akan menyambungkan yang berada di lokal D.
local D. Nah, itu akan kalau teman-teman mau menyambungkan yang secara umum di local D, teman-teman tinggal oke saja. Tapi kalau teman-teman ingin menyambungkan secara detail, secara spesifik ke lokal yang penyimpanan, maka teman-teman harus mengarahkan ke penyimpanan yang secara spesifik tadi. Contoh seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja di sini, kemudian alihkan ataupun arahkan ke divisi tadi. Kemudian contoh teman-teman ada di local D tadi, ingin masuk ke contoh di sini. Master software apa kalau di saya seperti ini, tinggal arahkan saja. Contoh saya pilih yang sini. Maka dia akan terhubung di folder sini, turunan dari folder sini. Turunan kalau yang di luar sini tidak terlihat kecuali teman-teman menerapkan langkah ini ke folder yang lain, atau mau lebih mudahnya teman-teman mau ambil secara umum bisa klik saja yang seperti di awal di local D-nya seperti itu. Nah, di sini sudah menyambung. Oke, kita akan filing ataupun pembuatan penyimpanan untuk file yang akan kita buat sebagai dasar tadi, yaitu dengan menambahkan folder di arkatalog ini, teman-teman. Teman-teman bisa membuat sesuai dengan yang diinginkan untuk lokasi penyimpanannya. Tinggal klik kanan saja, kita klik new, kemudian klik folder, maka dia akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan nama yang bisa dipakai untuk memudahkan pencarian dan sesuai dengan yang diinginkan. Saya di sini coba untuk memberi nama eh, data spasial belajar. Oke, di sini klik saja, nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini eh, jadi untuk yang seperti ini sudah muncul. Kemudian bagaimana untuk membuat datanya? Kita klik saja, teman-teman. Kita di sini berupa data save file ya. Data save file, kita new saja di sini, kita pilih save file. Sebenarnya banyak data yang bisa dipakai sesuai format yang diinginkan. Untuk yang kita sekarang kita coba kita buat yang data save file. Nah, di sini sudah ada create new save file, artinya buat save file baru, data save file baru ya. Nah, nama itu teman-teman bisa gunakan yang teman-teman bisa inginkan. Nah, jadi nama contoh di sini kita akan buat line dulu. Line dulu saya buat di sini saja sebagai contoh. Saya buat line belajar. Teman-teman bisa memasukkan sesuai data kebutuhan. Nah, fiturnya kita cari yang polyline. Di sini banyak tipe-tipe yang bisa dipakai. Nah, kita kan lagi buat yang lain. Kita pilih polyline. Kemudian kita klik yang edit ini. Sebelumnya ini adalah harus memunculkan koordinat sistem kita agar terbaca di layout pembacaan spasialnya. Kita klik saja edit. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai project untuk sistem koordinat. Karena di sini saya pakai UTM, saya menggunakan titik koordinat yang UTM, yang WGS 84, yang S, sesuai zona masing-masing. Kalau saya pakai zona yang 49S. Sebelum teman-teman klik OK, teman-teman kalau menggunakan sistem koordinat ini secara keseluruhan di suatu tempat dan ingin memakai terus, teman-teman bisa saja klik sebagai favorit. Sehingga ketika teman-teman ini menggunakan, dia tidak kita cari seperti ini lagi. Ini berhubung sudah ada di favorit ya, jadi saya di sini tidak muncul lagi untuk pilihannya karena dia sudah tersimpan di add to favorit. Oke, kita di sini kita okekan saja.
Nah, kita sudah sesuai dengan project koordinatnya ini, maka kita okekan saja. Maka dia akan muncul seperti ini. Ini cara membuat line. Kemudian bagaimana cara membuat dengan poin? Sebenarnya langkahnya sama. Kita klik tadi di folder yang kita mau buat tadi, kita kumpulkan saja di sini di data spasial belajar, di folder data spasial belajar. Kita klik kanan lagi, klik kanan pilih new, kemudian ke save file. Nah, di sini kita buat untuk poin ya. Kita buat poin, kita namakan saja di sini poin underscore belajar. Nah, yang pengalaman saya, jadi untuk yang pembuatan nama ini, teman-teman harus menyertakan underscore karena dia tidak bisa membaca spasi seperti pengejaan di aplikasi Word ataupun Excel. Jadi dia harus pakai underscore ya. Nah, di sini kita pilih saja poin, kemudian edit, kemudian pilih koordinatnya. Nah, karena saya sudah eh, menambahkan di favorit, maka sistem koordinat yang sebelumnya sudah saya tambahkan, kita tinggal klik di sini. Tidak perlu lagi kita mencari di bawah di folder ini, kita okekan saja. Nah, kemudian kita oke, maka jadilah dia poin. Nah, kemudian untuk yang poligon, kita ke folder yang tadi sama langkahnya, kita nyalakan saja, kita ke save file, kemudian kita kasih nama poligon belajar. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang poligon. Nah, seperti itu. Kemudian kita edit, kemudian ke koordinatnya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini jadi sudah untuk data dasar kita. Kemudian nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai bagaimana kita mengolah data. Sebelum kita olah pasti kita akan ke atribut. Apa itu atribut? Nanti kita akan sharing di konten selanjutnya, di video selanjutnya mengenai eh, pembuatan atribut, kemudian eh, editing. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini ya walaupun singkat bisa bermanfaat sedikit demi sedikit saling belajar. Kalau ada yang salah mohon diingatkan dari saya. Eh, Sekian dulu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.